Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan kita sudah menyelesaikan bab sebelumnya mengenai bab tentang niyabatul alif ya, anil fathah. Hari ini insyaallah benar ya, ini bentar saya cek lagi. Kemarin kita sudah ya sekarang niyabatul anil fathah. Niyabati ya anil fathah. Kita lanjutkan masuk ke niyabatul ya anil fathah ya sekarang. Jadi ini niyabatul ya'i anil fathati ya. Niyabatul ya'i anil fathati sebenarnya. Ini adalah niyabatul ya'i anil fathati. Qala wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tathniyati wal jam'i. Jadi di sini huruf ya ini menjadi tanda nasab pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Ini kemarin kita sudah membahas tanda nasab yang lain ya. Yang menggantikan ini kita membahas tanda-tanda nasab yang menggantikan alif, menggantikan fathah. Ada alif, ada kasrah dan sebagainya. Ya. Nah, di sini kita masuk yang ya sebagai tanda nasab pengganti fathah. Nah, ini bacanya wa aqulu qad araftal musanna fi ma madha. Wa aqulu qad araftal musanna fi ma madha. Wa kadzalika qad arafta jam'al mudzakkaris salima. Jam'a muzakkari ini salima. Kemudian wal'an sekarang ya, nukhbiruka. Ya, nukhbiruka. Af'ala yufilu ya. Akhbara yukhbiruka. Ini nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa, bukan an ta'rafa tapi an ta'rifa. An ta'rifa nasbal wahidi minhuma bi wujudil ya'i fi akhirih. Wal farqu bainahuma anna al-ya'a fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksuran. Wal ya'u fi jam'il mudzakkari salimi ya, yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan. Ya, demikian ya harokatnya. Maknanya apa maknanya? Kita coba lihat. Tadi yang pertama ini, baris pertama di matannya, matan jurumiyahnya, ini bahwasannya huruf ya ini menjadi tanda nasab ya pada dua tempat. Yang pertama adalah di dalam isim musanna. Yang pertama tanda ya ini menjadi tanda nasab pada isim musanna. Yang kedua adalah wal jam'i. Jam'inya ini jamak apa? Yaitu jamak ya, mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ini adalah tanda yang kedua atau apa? Tempat yang kedua. Baik. Wa aqulu dan pensyarah mengatakan qad arafta, Anda telah mengetahui al-musanna. Apa itu definisi dari musanna fima madha pada pelajaran yang telah lalu atau pada pembahasan sebelumnya. Ya. Musanna itu apa? Sudah dijelaskan sebelumnya. Wa kadzalika qad arafta, dan begitu juga Anda telah mengetahui ya, jam'a mudzakkar salima. Apa itu jam'a mudzakkar salim? Wal'an, dan sekarang nukhbiruka, kami akan mengabarkan, menerangkan kepada Anda annahu yumkinuka an ta'rifa, Anda dapat mengenal nasbal wahidi minhuma, bentuk nasab kedua isim tersebut. Dengan apa? Biwujudil ya'i fi akhiri, dengan adanya atau dengan keberadaan huruf ya pada akhirnya, pada akhir kata maksudnya. Nah, ini dijelaskan kemudian apa yang membedakannya. Wal farqu bainahuma,
Untuk membedakan, ya, adapun perbedaan di antara keduanya. Jadi di antara keduanya apa di sini? Analia bahwasanya huruf ya fil musanna pada isim musanna yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksuran. Jadi kalau isim musanna ini harokat huruf sebelumnya ini adalah maftuhan, yaitu dibaca apa? Fathah. Sedangkan wa ma ba'daha yang sesudahnya dia adalah maksuran, yaitu kasrah. Jadi kalau dia isim musanna, di dalam musanna ini sebelumnya ya ini harokatnya fathah, ya, sesudahnya harokatnya kasroh. Misalnya apa? Bla 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 aini, bla 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 aini. Nah itu sebelumnya di fathah, sesudahnya dibaca apa? Kasroh. Maka ini dia adalah musanna. Kalau ketemu sesuatu aini, nah itu di belakangnya ya, di akhirnya itu, maka dia adalah isim musanna. Terus cara membedakan yang kedua, wal ya'u fi jam'il mudzakkaris salimi, ya di dalam jamak mudzakkar salim, yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan. Huruf sebelum ya ini berharokat kasroh, dan sesudah ya ini harokatnya adalah maftuhan, dia dibaca fathah. Jadi contohnya adalah misalnya apa? Suatu itu misalnya diakhiri dengan ina, ya kan? Bla bla ina. Nah, kalau ininya mati kemudian apa di sini ada sesuatu ya yang dia harokatnya kasroh ina, ini berarti dia jamak mudzakkar salim. Kalau tadi sesuatu kemudian ada ya nun ya, tapi aini gitu ya, sesuatu aini, nah ini berarti dia musanna. Ini penjelasan tentang paragraf bagian ini. Ini cara membedakan. Kalau kita ketemu suatu kata, ini mau baca ina apa mau dibaca aini, nah, lihat dulu. Oh, ini kondisinya seperti apa? Dia musanna bukan? Oh, dia jamak mudzakkar salim bukan? Kalau dia musanna berarti kita bacanya adalah aini. Kalau kita ketemu oh ini adalah jamak mudzakkar salim, berarti bacanya ina. Gitu. Baik, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Ini dibacanya famisalu ya. Famisalul musanna ya. Famisalul musanna. Contoh dari musanna itu apa? Sini kita lihat ada kalimat nazartu usfuraini fawqa syajarati. Nazartu usfuraini fawqa syajarati. Wa nahwu ishtara abi kitabaini ahaduhuma ya. Ahadahuma. Kita ulangi. Ishtara abi kitabaini ahadahuma, afwan ya, salah. Ahadahuma li wal akharu li akhi. Fakullun min usfuraini wa kitabaini mansubun likaunihi maf'ulan bihi. Wa alamatu nasbihi al-ya'u al-maftuhu ma qablaha al-maksuru ma ba'daha. Li'annahu musanna. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Baik ya, jelas. Maknanya apa? Kita coba maknai. Ya. Misal musanna, contoh dari apa? Musanna. Yang di sini yang pertama adalah nazartu usfuraini. Aku melihat nih usfuraini ini. Kalau dilihat di kamus itu apa ya? Sesuatu. Ini kalau di buku terjemahnya burung pipit gitu. Kalau di kamus bukan itu. Di kamus itu tanaman yang bijinya dibuat minyak. Ya, wallahu a'lam mana yang tepat.
Nah ini mungkin kalau kita lihat di sini yang di atas pohon, ya bisa tanaman, bisa burung pipit. Aku melihat, ini anak pakai burung pipit saja. Anak. Saya melihat burung pipit fauqa syajarati di atas pohon. Nah ini di sini yang kita highlight nanti di sini adalah yang usfurain ya. Wa nahmu contoh yang kedua adalah ishtara, membeli. Siapa yang membeli? Abi, bapakku. Kitabaini, dua buah buku. Ahadahuma, salah satunya li untukku, wal akharu dan yang lainnya li akhi untuk saudara lelakiku. Fakullun, maka setiap fakullun min usfuraini, dari kata usfuraini wa kitabaini mansubun likaunihi maf'ulan bihi. Karena keduanya adalah maf'ul bihi. Nah di sini mungkin Anda tambahkan sedikit faedah catatan bahwasanya usfuraini ini ya, ini ada pendapat lain. Dia bisa juga dianggap ada ulama yang menganggap bahwasanya kalau dia terletak ada isim di sini yang terletak di setelah nadhara, ini bisa jadi dia bukan maf'ul bih, tapi dia dianggap sebagai mansubun binaz'il khafid. Dia nasab karena mencabut atau menghilangkan huruf jar begitu. Jadi aslinya ini jadi nazara mutaati dengan ila. Jadi nazar tu ila. Jadi dia dibacanya ini iya-nya ini ya, muncul karena adanya ila. Dan ilahnya dihapus begitu. Jadi aslinya itu nanti nazar tu ya, ila furain. Ini ada ilah. Ya. Jadi nazoronya ini adalah nazoro mutaati dengan ilahnya, ada khilaf, ada pendapat lain. Dia ada juga yang menganggap si usfura ini bukan berkedudukan atau berposisi sebagai maf'ul bi, akan tetapi dia adalah mansubun binaz'il khafid. Dia nasab ya, karena alasan mencabut atau menghilangkan huruf jar. Jadi ilahnya dihilangkan. Aslinya ada ilah. Ya ini tambahan pengetahuan saja. Ada pandangan lain bahwa si usfura ini ada yang mengatakan bukan maf'ul bih, akan tetapi ya dia aslinya majrur begitu, cuma ilahnya dihilangkan. Ya, wallahu a'lam. Nah, kita kembali ke sini, ya, semoga dipahami ya. Jadi aslinya ini ilah gitu, cuma ilahnya dihilangkan. Karena kalau ketemu nazoro, jadi ini nazoro mutaaddi dengan ilah begitu istilahnya. Kita lanjutkan. Jadi kalau di sini dikatakan mansubun likauni maf'ulan bihi, pensyarah kitab menjelaskan, memilih pendapat bahwa dia adalah maf'ul bihi. Ya, tapi ini ada pandangan lain juga di sini. Baik, kita lanjutkan. Wa alamatun nasbihi, adapun tanda nasabnya adalah al-ya, huruf ya, al-maftuhu yang di fathah. Maka qablaha sebelumnya maksuru al-maksuru yang di kasrah, ma ba'daha setelahnya. Kemudian adapun ya kenapa dia ini tadi dia dibaca fathah sebelumnya dan dibaca kasrah setelahnya. Mungkin kita lihat roy ini ya kan. Roy ini roknya ini diharokati fathah, kemudian setelah ya ini nunnya diharokati kasrah. Begitu juga dengan kita ini baknya ini yang dia sebelum huruf ya ini harokatnya fathah, setelahnya ya ini nunnya yaitu berharokat kasrah. Kenapa dia diharokati seperti itu? Li'annahu musanna, karena dia adalah isim musanna. Wa nunu, adapun huruf nun aiwadun, dia sebagai pengganti anit tanwini terhadap tanwin.
fil ismil mufradi yang terdapat pada bentuk mufradnya. Kan mufradnya apa kemarin? Ini sudah kita jelaskan ya, musanna itu seperti apa bentuknya. Nanti mungkin antum bisa lihat rekamannya lagi, bisa dengarkan lagi. Jadi aslinya kan kitabun. Nah, kitabun ini kan ada tanwinnya. Nah, kalau musanna tanwinnya hilang, dia diganti dengan apa? Huruf nun. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kita ulangi lagi sedikit, ada yang perlu diperbaiki. Wa misalu jam'i al-muzakkari as-salimi ya. Wal misalu jam'i muzakkari salim. Innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim. Wa nahwu nasahtu al-mujtahidina bil inkibabi 'ala al-muzakarati. Fa kullun minal muttaqina wal mujtahidina mansubun likaunihi maf'ulan bihi. Wa 'alamatu nasbihi al-ya'u al-maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha. Li'annahu jam'u mudzakkari salimun. Jam'u, anak ulang ini mungkin sering-sering keluar nih kata-kata ini dan sering salah harokat di salimnya. Jadi salim ini harokatnya ini mengikuti ini ya, mengikuti jamaknya, bukan mengikuti mudzakarnya ya. Kalau ketemu jamak ada kalimat jamak mudzakkar salim gitu. Nah, si kata salim ini biasanya kita ikutkan pada jamaknya, harokatnya. Seperti tadi sebelumnya kita lihat mana tadi. Nah ini, qad arafta jam'al muzakkari as-salima. Ini mengikuti jamak. Nah kalau yang tadi sebelumnya ada juga ini. Wamisalu jam'i muzakkari salim. Ini kenapa dibaca salimi ya? Dia mengikuti si jam'i ini. Di jam'i. Bukan mengikuti muzakkar. Sekarang ini annahu jam'un. Khobarnya siapa? Inna. Khobarnya anna. Jam'u mudzakkari salimun. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Baik ya. Ini ada contoh dari jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah innal muttaqina al-muttaqina. Ya, innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berusaha mendapatkan ridha Tuhannya, ridha Rabb mereka. Wa nahwu nasahtu. Dan yang kedua, nasahtu al-mujtahidina bil inkibabi 'alal mudzakarati. Aku menasihati para pemuda yang mujtahid. Aku menasihati orang-orang yang yang mujtahidin ya, bersungguh-sungguh ya. Kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk giat inkibabi ini, untuk giat alal mudzakarati ya, dalam mudzakarah, di dalam mengulang-ulang pelajaran, mendiskusikan pelajaran atau belajar. Di sini yang di-highlight adalah al-mujtahidin. Fakullun minal muttaqina wal mujtahidina mansubun. Ya, keduanya antara muttaqin dan al-mujtahidin ini adalah mansub. Likaunihi maf'ulan. Di sini ada kesalahan sedikit yang perlu kita koreksi. Syarih mengatakan keduanya adalah maf'ul bi. Padahal di sini yang maf'ul bi ini hanya si mujtahidin saja. Sedangkan muttaqin ini apa? Tadi kedudukannya dia bukan maf'ul bih, tapi ini adalah isim dari inna, ya kan? Ini bukan maf'ul bih ini, ya. Dia adalah isim dari inna. Nah, lagi ini al-muttaqin. Kenapa dibaca muttaqin? Karena dia isimnya dari inna, bukan karena dia maf'ul bih. Yang maf'ul bih adalah si kata al-mujtahidinnya saja. Wa alamatu nasbi. Adapun tanda nasabnya adalah al-ya. Ya yang dikasrah sebelumnya
huruf sebelumnya gitu. Sebelumnya huruf ya di kasrah ya, muttaqin juga. Wa ma qablaha maftuhu ma ba'daha ya, kemudian huruf setelahnya di fathah. Nunnya terfathah semua. Kenapa? Karena keduanya adalah jamak mudzakkar salim. Adapun nun ini mengganti tanwin sebagaimana tadi sebelumnya ya, pada isim mufrad. Jadi aslinya muttaqun, mujtahidun. Nah, ketika dijamak ini muncul nun. Nah, nunnya ini adalah sebagai pengganti tanwin. Bagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang definisi masing-masing. Kemarin kan sudah musanna itu kayak gimana ya, jamak itu seperti apa, jamak mudzakkar salim seperti apa, muannats salim seperti apa. Kita lompat istilah latihan. Mungkin ini sedikit ya. Ini perintahnya ini al-kalimatu al-adiyatu mufradatun fasannaha kullaha. Ini kalimat ini mufrad semua, maka jadikanlah musanna. Dan wajma' minha ma yasihu jam'uhu jam'a mudzakkarin salim. Nah, ini kita lihat kan jam'a mudzakkarin saliman. Saliman itu dia mengikuti. Nah, ini mungkin yang mudah saja. Kita coba aja sedikit. Muhammadun. Kalau musanna jadi apa? Muhammadani, ya kan? Muhammadani atau Muhammadaini, ya. Muhammadaini. Kalau musanna, kalau jamak jadi Muhammaduna atau Muhammadina. Fatimatu jadinya Fatimatani. Kalau musanna kemudian Fatimatain, ya. Kalau jamak mudzakkar salim enggak ada. Fatimatuna enggak ada kan? Ini muannats. Bakroni, Bakroini, Bakruna, Bakrina. Kemudian ini apa? Binatang buas ya. As-sab'ani atau ini sabu'un ya, sabu'un ini banyak di harokat di dhammah. Sabu'ani, as-sabu'ani atau sabu'aini. Tapi jamaknya adanya adalah siba'un, karena kalau ini kan binatang ya. Kalau dibuat mudzakkar salim itu kan harus berakal, harus akil. Ini itu akil. Maka ini tidak ada mudzakkar salimnya, tapi dia taksir ya, siba'un. Al-katib ini katibani, katibaini, atau kalau jamaknya katibuna, katibina. Atau dijamak taksirkan juga bisa. Apa? Kutab. Ya. Kemudian an-namiru. Namironi, namiroini. Ini karena hewan kalau tidak salah ini. Macan apa-apa gitu, jenis macan kemarin ya. Jamak taksirnya adalah namurun. Tidak ada namiruna. Tidak ada. Qadiyani. Kemudian qadiyaini. Kemudian kalau mudzakkar salim qaduna atau qadina. Yang Mustafayani ya, atau Mustafayaini. Kalau jamak mudzakkar salim Mustafauna. Nah, kalau di posisi mansub ya Mustafaina, Mustafauna, atau kalau di mansubnya adalah Mustafaina. Baik, kita coba itu saja. Ya. Nah, ini sebenarnya jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di pertanyaan bawah. Mirip ya. Tadi kita bahas. Baik, sekarang kita masuk ke niyabatu hadzfin nun anil fathati, yaitu membuang nun sebagai pengganti fathah. Niyabatu
hazfin nuni 'anil fathati, yaitu hazfun nun sebagai pengganti fathah atau membuang nun. Qala wa amma hazfun nuni, adapun membuang nun, fayakunu alamatan bin nasbi, dia menjadi alamat bagi nasab, tanda i'rab nasab gitu ya. Fil af'alil khamsati, di dalam af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Mari sudah kita contohkan apa itu af'alul khamsah. Allati raf'uha bi sabatin nuni, yang mana tanda rafa'nya dengan subutun nun, dengan menetapkan nun. Jadi af'alul khamsah itu rafa'nya dengan menetapkan nun. Nah, ketika di sini posisinya dia sebagai, kalau dia i'rabnya nasab, maka tandanya adalah nunnya dibuang. Wa aqulu, dan aku mengatakan, Syarih mengatakan, qad arafta, Anda telah mengetahui, mimma sabaqa, pembahasan yang telah lewat, ma hiya al-af'alu al-khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Wal'an, sekarang, akhbaro yukhbiru, berarti ini nukhbiru, bukan nakhbiru, tapi nukhbiru. Jadi dibacanya nakhbiru. Wal'an nukhbiruka, af'ala yuf'ilu kan. Jadi akhbaro yukhbiru, annahu yumkinuka, apa ini? Annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulla wahidin minha. Sekarang kita memberikan informasi kepada Anda bahwasanya Anda dapat mengetahui kedudukan nasab kata tersebut idza wajadta nuna, ya, bisa dibikin wajadta atau idza wujidat an-nunu. Ini kalau bicaranya tadi masih Anda kan, Anda ini kan qad arafta, ya, masih kepada ngajak bicara ke orang kedua, ini bisa dibuat wajadta ketika Anda menemui, kemudian nun ini jadi maf'ul dari wajada, atau dipasifkan saja, jadi wujidat itu, jidat. Bisa juga ketika ditemui, apa ini jadi naibul fa'il kan di sini, an-nunu, ya. Mau yang mana, ya? Idza wujidat an-nunu allati takunu alamatar raf'i mahzufatan. Ini mahzufatan. Jadi kita akan menjelaskan bahwasanya antum itu Anda dapat mengetahui kedudukan nasab kata tersebut ketika Anda menjumpai. Kalau Anda menjumpai berarti wajadta. Atau kalau ketika dijumpai huruf nun yang merupakan tanda rafa bagi kata-kata tersebut, itu nanti akan mahzufatan, dihapus. Bisa dipahami, ya? Jadi kalau Anda menjumpai huruf nun itu sebagai tanda rafa, maka ketika dia nasab itu nunnya dibuang, mahzufatan, dibuang. Wa misaluha fi halatin nasbi qauluka. Contoh, ya, af'alul khamsah dalam keadaan nasab, hanya ini kembali pada af'alul khamsah. Fi halatin nasbi, yaitu qauluka, bagaimana Anda mengatakan yasurruni an tahfadhu durusakum. Yasurruni, membuatku gembira. Apa yang membuat gembira? Antahfadu, engkau menghafal durusakum, pelajaran kalian. Atau gini, terjemahan yang enak, kegiatan kalian dalam menghafal pelajaran membuatku gembira. Nah, itu kalau diterjemahkan secara struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau kita baca dengan gaya pondok, diterjemahkan per kata, ya surni, menggembirakanku. Apa yang menggembirakan? Menggembirakanku engkau menghafal pelajaran mungkin. Tapi kan itu kalau
diterjemahkan dilihat dalam struktur bahasa Indonesia tidak sesuai. Ya, tapi antum paham ya maknanya. Wa nahwu, contoh berikutnya adalah yu'limuni minal kasali ayyuhmilu fi wajibatihim. Ya. Apa ini? Yu'miluni itu membuatku sedih. Apa yang membuat sedih? Minal kasali, jadi orang-orang pemalas. Ayyuhmilu, ya mereka mengabaikan fi wajibatihim, terhadap pekerjaan-pekerjaan mereka. Atau apa? Pengabaian mereka terhadap pekerjaan mereka, pengabaian apa gimana ya? Pengabaian mereka terhadap pekerjaannya gitu ya. Oleh anak-anak pemalas itu membuatku sedih. Kita lanjut, fakullun, maka semua tadi min tahfazu wa yuhmilu, kata tahfazu dan yuhmilu itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Keduanya adalah fi'il mudhari' yang dibaca nasab karena adanya huruf an, memasuki an. Ya, kenapa dia dibaca nasab? Karena keduanya itu fi'il mudhari' yang didahului adanya an di sini ya. Sehingga wa alamatu nasbihi hadzfun nuni, tanda nasabnya yaitu dengan membuang huruf nun. Selanjutnya wawawul jama'ati fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Antum lihat di situ ada wawu jama'ah adalah fa'ilnya. Yuhmilu, tahfadzu, ini adalah fa'ilnya. Terus kalau ada alif di situ, apa kemarin namanya alif apa? Alif fariqah. Ya, kita ingat pelajaran pekan lalu kalau tidak salah ya. Ini kok ada alif di situ. Ini namanya alif fariqah yang berfungsi apa? Membedakan antara wawu jamaah dengan wawu yang lainnya. Alif fariqah ini dia diletakkan atau berupa tambahan alif pada fi'il setelah wawu jamaah. Bisa pada fi'il madhi, bisa fi'il mudhari mansub, fi'il majzum juga bisa, fi'il amr juga bisa. Sebagaimana kita telah jelaskan di bab sebelumnya ketika kita membahas alamatun nasbi di awal-awalnya, fathah dan tempatnya fathah. Ini adalah alif fariqah. Sedangkan wawunya adalah wawu jamaah ini adalah fa'ilnya yang dia mabni atas sukun di mahalli raf'in, dia menempati kedudukan rafa. Soal ini ya berlaku pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain. Contohnya adalah yasurruni antanala rogobatikuma. Menggembirakanku, atau gini, tercapainya cita-cita kalian berdua itu akan membuatku gembira. Wal mutassilu, dan yang bersambung dengan ya. Berarti yang pertama bersambung dengan alif isnain ya. Nyambung sama alif isnain. Ini antanala ya kan. Anala. Ini nyambung sama alif isnain. Ini alif, ada alif isnain. Isnain. Itulah pokoknya. Anggap saja ini bacanya isnain ya. Kemudian yang kedua adalah yang sambung dengan ya mukhatabah. Nahwu yu'miluni antufarritina. Ini nyambung dengan apa? Ya mukhatabah. Fi wajibika. Itu pengabaian Anda, si Andanya ini adalah perempuan ya, terhadap kewajiban akan membuat hatiku sedih, akan membuatku sedih. Waqad arafta kaifa tu'ribuhuma, dan Anda telah mengetahui bagaimana mengi'rab keduanya.
Gimana itu mengirobnya? Tanala ya, tanala kita coba. Nah, tanala. Tanala ini adalah mengirobnya gimana? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an ya. Dia fi'il mudhari' yang dia nasab dengan an gitu kan. Wa alamatu nasbihi hasbun nuni, tanda nasabnya adalah membuang nun. Wal aliful itsnaini, adapun alif itsnainnya ini adalah fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Fa'ilun mabniyun ala sukuni, fa'il yang mabni atas sukun fi mahalli raf'in, yang menempati kedudukan apa? Rafa. Caranya apa? Mengirobnya sebagaimana ini dia. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun. Tanala fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi al-alifu wal alifu fa'ilun. Alamat nasabnya bukan. Nah ini ya sudah betul tadi. Wal aliful itsnaini ya. Aliful itsnaini adalah ngikutin ini aja, ngikutin kalau anti lihat di monitor ya. Seperti halnya yang sebelumnya. Dan sebelumnya urutannya gini, fi'lun mudhari'un mansubun bi an, tadi betul. Alhamdulillah. Wa alamatu nasbihi hasbun nun, sama-sama hasbun nun juga kan? Ya kan? Karena sukutun nun ininya, rofaknya. Nah, di sini wal wawu jamaahnya ini kita ganti dengan apa? Alif itsnain. Ya, karena sekarang kita bahas tentang alif itsnain. Wal aliful itsnaini itu adalah fa'ilun, betul tadi di awal nanti sudah sebutkan betul. Fa'ilun mabniyun ala sukuni, dia mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Sudah. Gitu. Baik. Sekarang yang ini tufarriti. Siapa nih mau coba? Mas yang belum ya, Muhammad Nur Hadi. Tufarritinya saya Afwan. Ya, tufarriti di i'rab coba. Tufarriti fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Mansubun bi'an. Ya. Wa alamatu nasbihi hasbun nun. Terus wal ya'u fa'ilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Baik. Jazakallah khair. Oh iya. Enggak ditambah sedikit ini, wal ya'u, ya-nya ya apa? Diperjelas saja. Wal ya'u muannas mukhatabah. Ya, muannas mukhatabahnya adalah fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Ya, jazakallah khair. Alhamdulillah kita sudah ini selesai di bab tadi, kita lompat. Lanjut Mas Nur Hadi, ini alamatul khafdi. Kita masuk ke bab baru yaitu alamat khafat. Qala al-muallif rahimahullah alamatul khafdi. Qal walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Wa aqul yumkinuka an ta'rafa anna al-kalimata makhfudatun idza wajadta fiha wahidan min thalathati asya'a. Al-awwalu al-kasratu wa hiya al-aslu fil khafdi, wa tsani al-ya'u, wa tsalithu al-fathatu, wa huma far'ani 'anil kasrati. Wa likulli wahidin min hadhihi al-ashya'i ath-thalathati mawadi'u yakunu fiha, wa sanadhkuru dhalika tafsilan fima yali. Baik. Ini tadi bacanya apa? Anta'rifah. Iya, anta'rifah ya. Bukan anta'rifah tapi anta'rifah. Ini yang lain sudah. Dimaknai sekalian coba. Oh ya, ini tadi afwan. Ini apa? Min salasati asya'a. Ya, kenapa? Nanti kita bahas ya, enggak dijawab sekarang. Di mana sekalian coba? Alamat khafat. Dan untuk khafat ada tiga alamat, ada tiga tanda. Kasrah, ya,
Dan aku katakan, yaitu syarih, memungkinkan untukmu untuk mengenal bahwa 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 kalimat-kalimat itu di khafat jika engkau menemukan padanya salah satu dari 3 tanda. Yang pertama adalah kasrah, dan dia merupakan asal dari khafat, asal dalam khafat. Yang kedua ya, dan yang ketiga fathah. Dan keduanya merupakan cabang dari kasrah. Dan tiap-tiap salah satu dari sesuatu yang 3 ya. Iya, yang 3 tadi. Dari yang 3 tadi, tempat-tempat. Apa yang 3 tadi? Tanda. Iya. Tempat-tempat yakunu fiha, yang terjadi padanya. Ya, mau diterjemahkan seperti nggak apa-apa. Terjemahkan aja, lanjut. Ya. Wasanat, dan kami akan menyebutkan untukmu tempat-tempatnya secara terperinci berikut ini. Jazakallah. Wa yakum jazakallahu khairan. Sudah cukup baik ya memaknainya. Antum sudah rapi juga ini memaknainya, perkata-perkata. Kita terjemahkan secara bebas ya, secara lebih santai ya begitu. Ini tanda khafat yang ada berapa tadi? Di sini ada 3 tanda khafat. Yang pertama adalah kasrah. Oh iya, masih ingat ya? Khafat ini istilah ulama mana? Khafat ini istilah ulama Kufah ya. Kalau kita ada terminologi lain itu jar, itu istilah ulama Basrah. Dulu di awal sekali pertemuan pertama kalau tidak salah, awal-awal lah. Bukan, ya belum, ana lupa pertama atau awal. Tetapi awal kita pernah bahas ya. Ada terminologi khafat, ada terminologi jar. Khafat ini adalah terminologinya ulama Kufah, kalau jar ini terminologi dari ulama Basrah. Dan yang pertama adalah kasrah, yang kedua adalah walia, tanda khafat yang kedua, yang ketiga adalah fathah. Ini 3 tanda dari i'rab khafat atau i'rab jar. Wa aqulu, dan syarih mengatakan, Anda bisa mengetahui bahwasannya kalimah ini apa kalimah? Artinya kata. Dalam bahasa Arab kita temui kalimat al-kalimatu atau kalimatun, itu kalau kita maknai adalah kata. Suatu kata itu makhfudun, dia di i'rab khafat ketika Anda jumpai fiha wahidan min thalathati asya', salah satu dari 3 tanda di atas. Jadi kalau antum menemui salah satu imma kasrah atau ya atau fathah, itu ya, dimungkinkan itu dia merupakan apa? I'rabnya adalah khafat atau i'rab jar. Tanda pertama adalah kasrah, di mana kasrah ini adalah asalnya, tanda aslinya dari i'rab jar. Kasrahnya adalah wahiyya al-aslu fil khafdi, tanda asli dari i'rab jar. Wasani, yang kedua itu adalah ya. Wasalits adalah al-fathah. Wahuma, keduanya yaitu al-ya wal fathah di sini. Ini adalah far'ani, cabang anil kasrati, dari kasrah. Setiap tanda itu walikulli wahidin min hadhil asya' ats-tsalatsah, setiap tanda tadi menjadi pada tanda khafat pada kata-kata tertentu. Pada kata-kata tertentu. Yang mana kita akan sebutkan secara rinci pada pembahasan yang berikutnya. Ini kalau dilanjut kayaknya nanggung juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan materi kasrah dan tempat-tempatnya pada Sabtu besok insyaallah pukul 5:30 ya. Kita
akhiri terlebih dahulu pelajaran pada hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga antum dimudahkan dan kita semua diberikan pemahaman yang benar terhadap pelajaran ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.